menjadi salah satu transportasi favorit, terlebih di kota yang memiliki tingkat kemacetan yang tinggi. Tak sedikit juga keluarga yang menjadikan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi utama untuk bepergian membawa anggota keluarga termasuk anak. Namun tahukah Anda, alasan agar bisa sat-set justru dapat berdampak buruk bagi kesehatan si buah hati. Terlebih di umurnya yang belum mencukupi untuk bepergian dengan menggunakan kendaraan bermotor. Lantas, bagaimana tips dalam membawa anak dengan kendaraan bermotor? Profesor Dr. Sekartini akan memaparkannya untuk Anda, pemirsa Hidup Sehat Plus. Saat ini kendaraan roda 2 atau motor yang dikenal sehari-hari banyak digunakan oleh para keluarga. Mengapa banyak digunakan? Satu, praktis ya, karena lebih mudah bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mengurangi kelamaan pada saat macet ya. Dan biasanya keluarga menggunakannya baik jarak dekat maupun jarak jauh. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh keluarga dalam menggunakan transportasi khususnya motor untuk keperluan sehari-hari, baik untuk jarak dekat maupun jarak jauh. Terutama keluarga yang memiliki anak baik usia bayi, balita maupun anak remaja. Nah, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para orang tua. Setiap orang tua tentu menginginkan moda transportasi yang nyaman untuk si buah hati. Namun ada juga orang tua yang memilih moda transportasi dengan alasan cepat dan juga praktis. Salah satunya adalah dengan memilih menggunakan sepeda motor. Lantas, di usia berapa ya anak dapat diajak bepergian jauh menggunakan sepeda motor? Berkendaraan motor memang praktis ya, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh keluarga. Untuk usia bayi ya sebenarnya boleh dibawa menggunakan motor itu di atas 1 tahun. Jadi di bawah 1 tahun itu tidak diperkenankan membawa bayi. Tetapi bila kondisi terpaksa, tidak ada transportasi lain yang bisa digunakan oleh keluarga, beberapa hal harus diperhatikan. Yang pertama, kalau menggendong atau menutupi bayi pada saat di atas motor, jangan terlalu rapat ya. Karena kadang-kadang bayi tersebut bisa kekurangan cairan atau tidak bisa bernafas dengan baik. Kadang-kadang dia kehabisan oksigen ya karena tertutup. Itu yang harus diperhatikan. Tak sedikit keluarga yang membawa anaknya melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan sepeda motor, pergi berwisata, ataupun hanya sekedar menghabiskan waktu di akhir pekan saja. Lantas, adakah gangguan kesehatan yang timbul jika orang tua memaksakan membawa anak bepergian menggunakan motor namun di usia yang belum seharusnya? Kalau orang tua terpaksa harus membawa anak naik motor ya dalam kondisi yang jarak jauh, kemudian dalam jangka waktu lama, bagaimana itu dampak yang harus kita perhatikan? Kita harus pastikan orang tua harus istirahat. Satu, penuhi kebutuhan cairannya, kemudian kebutuhan makannya ya, dan kalau bisa anak tersebut istirahat dahulu ya, baru setelah itu jalan kembali. Jadi hal-hal tersebut harus diperhatikan. Kadang-kadang orang tua terutama membawa anak yang balita ya, terlena, tidak memperhatikan, tahu-tahu anaknya lemes ya, bisa terjadi karena kekurangan cairan atau dia kekurangan oksigen karena terlalu rapat tertutup ya. Jadi sebaiknya harus dicek berkala dan juga harus ada istirahat setiap 2 jam perjalanan ya. Memang waktunya akan menjadi lama tapi lebih aman. Secara garis besar itu yang harus diperhatikan. Dan satu lagi, dalam kendaraan bermotor itu maksimal kalaupun terpaksa hanya 1 saja anak yang boleh dibawa. Tidak boleh lebih ya, karena risikonya akan meningkat dengan jumlah anak yang lebih banyak. Alasan kenyamanan bagi si buah hati menjadi salah satu alasan orang tua dalam memilih transportasi untuk bepergian dengan anak. Namun jika memang terpaksa menggunakan sepeda motor, ada baiknya Anda mempersiapkan apa saja yang harus dibawa saat berkendara. Sebagai orang tua, bila kita membawa anak berkendaraan motor, ada beberapa hal yang harus diwaspadai ya.
Memang anak-anak kadang-kadang naik motor ada yang gembira ya, banyak celoteh, tapi begitu dia tertidur dalam jangka waktu lama ya, kita harus perhatikan juga apakah dia tidak kekurangan cairan ya. Jadi kalau perlu perhatikan setiap 2 jam bagaimana kondisi anak. Kalau memang dia tertidur, kita coba bangunkan ya. Kemudian kita berikan asupan nutrisi maupun makanan ataupun minuman supaya anak segar kembali. Dan kalau anaknya rewel di motor, perhatikan juga apabila kemungkinan dia ada kenaikan suhu tubuh. Bisa dari panas yang berlebihan ya, bisa terjadi heat stroke. Nah itu gejalanya anaknya tiba-tiba demam. Nah itu harus stop dulu ya. Perhatikan anaknya, kalau dia memang demam, asupan cairannya harus diperhatikan, lebih banyak diberikan. Dan juga kalau perlu memberikan obat-obat penurun panas ya. Itu beberapa hal yang harus diperhatikan. Dan juga kecepatan ya. Kecepatan itu harus diatur, jangan sampai ngebut. Karena kalau posisinya melaju kencang, debu segala macam itu lebih banyak berterbangan. Dan itu bisa masuk saluran nafas ya. Pada bayi kan kita tidak anjurkan menggunakan masker. Topi juga tidak membatasi muka, sehingga partikel-partikel debu yang kecil itu bisa masuk ke saluran nafasnya. Supaya Anda dan si buah hati nyaman dalam bepergian jauh menggunakan motor, yuk simak tips berikut ini. Beberapa pesan yang perlu saya sampaikan kepada para orang tua yang membawa anaknya berkendaraan motor. Yang pertama, pastikan bahwa anak dalam kondisi sehat. Kalau anak sakit, jangan gunakan kendaraan motor ya. Kemudian yang kedua, gunakan pakaian yang tertutup ya, tetapi tidak tebal. Sehingga kalau dia kepanasan, udara panasnya bisa menguap ya. Jadi cukup pakaian yang tipis tapi panjang ya. Kemudian gunakan juga penutup kepala ya. Yang ketiga adalah pastikan asupan makanan, terutama cairan itu cukup ya. Baik cairan susu, air putih yang lain, juga makanan sesuai usia anak. Dan yang berikutnya adalah pastikan kalau dalam jangka waktu lama atau macet ya, nah itu berhenti dulu di tempat yang aman. Pastikan anaknya dalam kondisi baik kembali, sambil beristirahat bisa memberikan mainan ya, kemudian memberikan makanan dan minuman. Baru setelah jalannya reda, jalan kembali. Karena pada saat macet itu partikel debu dan kotoran-kotoran itu berterbangan di sekitar anak. Itu bisa memicu kondisi anak mengalami batuk-batuk atau pilek. Ya, itu beberapa hal penting yang perlu dipastikan. Dan setelah sampai di tujuan, segera bersihkan anak, ganti seluruh pakaian yang melekat pada saat menggunakan motor dengan pakaian baru dan bersih. Kemudian istirahatkan anak supaya kondisinya pulih kembali. Saya Profesor Dr. Rini Skartini, spesialis anak konsultan untuk Hidup Sehat Plus.